itu adalah umat yang lalu. Baginya, apa yang telah diusahakannya, dan bagimu, apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini terdengar sederhana, namun menyimpan prinsip besar tentang waktu, tanggung jawab, dan kebebasan manusia. Ia mengingatkan kita bahwa sejarah bukanlah beban yang diwariskan begitu saja. Dosa bukanlah warisan yang harus dipikul oleh generasi setelahnya. Setiap manusia, setiap kelompok, setiap generasi dihadapkan pada ujian zamannya masing-masing. Mereka berdiri di hadapan Tuhan hanya dengan apa yang telah mereka pilih dan lakukan sendiri. Pesan pertama dari ayat ini jelas. Tidak ada seorang pun yang bisa memikul dosa orang lain. Apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, itulah yang akan kembali kepada diri kita. Seorang anak tidak akan menanggung dosa ayahnya, seorang murid tidak memikul kesalahan gurunya, dan satu generasi tidak akan diminta bertanggung jawab atas keputusan generasi sebelumnya. Inilah letak keadilan ilahi. Manusia tidak dibelenggu oleh dosa-dosa sejarah yang bukan hasil tangannya. Sebaliknya, ia diberi kebebasan untuk memilih jalannya sendiri, lalu memikul konsekuensinya sendiri. Ayat ini juga menegaskan bahwa kebebasan adalah dasar dari kehormatan manusia. Tanpa kebebasan, tanggung jawab tak bermakna. Bagaimana mungkin seseorang dihukum atas sesuatu yang tak pernah ia pilih? Karena itulah Sang Pencipta menjadikan manusia sebagai makhluk merdeka. Ia diberi akal, hati, dan kehendak. Disitulah letak kemuliaan manusia dibandingkan makhluk lainnya. Batu, kayu, atau gunung tidak pernah dituntut bertanggung jawab karena mereka tidak memiliki pilihan. Tetapi manusia, dengan kebebasannya, dimuliakan sekaligus diuji. Maka kebebasan bukan sekadar hak, melainkan pintu menuju pertanggungjawaban. Seringkali kita terjebak dalam bayang-bayang sejarah. Kita merasa harus menanggung kesalahan masa lalu, atau sebaliknya, merasa sudah cukup mulia hanya karena leluhur kita pernah berjaya. Ayat ini meluruskan, setiap generasi punya masanya sendiri. Kebaikan generasi sebelumnya tidak otomatis menjadikan kita mulia, dan keburukan mereka tidak serta-merta menjadikan kita hina. Kemuliaan tidak diwariskan, ia harus diperjuangkan. Kehinaan pun tidak harus dilanjutkan, ia bisa diputus. Memahami pesan ini menumbuhkan kesadaran baru bahwa hidup bukan sekedar meneruskan tradisi tanpa berpikir atau memikul beban sejarah tanpa daya. Kita adalah diri kita sendiri. Kita punya masa, punya ujian, punya pertanggungjawaban sendiri. Yang diminta Tuhan bukanlah jawaban atas apa yang dilakukan mereka sebelum kita, melainkan jawaban atas apa yang kita perbuat dengan hidup kita hari ini. Kesadaran ini mengubah cara pandang. Kita berhenti menyalahkan generasi sebelumnya, berhenti bergantung pada warisan mereka, dan mulai melangkah di jalan kita sendiri dengan penuh tanggung jawab. Sobat Rumi, ayat ini menegaskan, hidup adalah amanah pribadi.